kumpulkan, ayo dapat bawaan kita. Langkah saya 20 orang, tak dibariskan ya, sekarang greded. Warga menyebutnya Kali Rawagede. Inilah sungai yang menyelamatkan nyawa Telan, salah satu warga desa Rawagede, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Meski umurnya 91 tahun, Telan masih ingat peristiwa yang terjadi hampir 70 tahun yang lalu itu. Orang mengenalnya sebagai peristiwa pembantaian Rawagede. Salah satu pembantaian keji yang dilakukan kolonial Belanda di Indonesia. Saat kejadian, Telan masih berumur 22 tahun. Ia tak sendiri saat menceburkan diri ke Kali Rawagede. Namun hanya dirinya yang lolos dari penangkapan. Dari balik persembunyiannya, Telan melihat puluhan warga desanya dieksekusi. Jam 5 subuh, ada letusan di wetan. Maka kalah keribut, ternyata. Ya, nyamannya masing-masing nyumputnya. Ya, kurangnya di kali ya, cuman ada anjing lacak. Nah, jadi di angkatan di kali di mata asal gogok teranggo Belanda, ditodong di nyakene. Itu jelas nama. Anjing lacak. Tapi kedua lungan rumput di kali. Termasuk Mang Telan di Walungan. Kurangnya di dia, alhamdulillah terkepanggil. Pembantaian Rawagede terjadi pada periode aksi agresi militer Belanda yang pertama. Alih-alih mengakui kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan Agustus 1945, Belanda malah berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya. Apa yang terjadi antara 45 sampai 49 itu adalah perang yang dipaksakan oleh Belanda kepada bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Karena pikiran mereka adalah masih pikiran kolonialistik. Jadi dia masih mau mengembalikan kekuasaannya kepada bekas jajahannya, bangsa yang dijajah dan negeri yang dijajah. Padahal bangsa dan negeri yang dijajah ini sudah menyatakan kemerdekaannya. Pasca proklamasi, para pejuang Republik makin bersemangat melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di wilayah Jawa Barat, ada Kapten Lukas Kustarjo yang dikenal sangat berani melakukan penyergapan terhadap pos dan patroli tentara Belanda. Karena keberaniannya, Kapten Lukas dijuluki Begundal Karawang. Tentara Belanda berusaha menangkapnya hidup atau mati. 9 Desember 1947, pasukan Belanda, pimpinan Mayor Alfons Jan Henry Witnan, menyerbu desa Rawagede karena desa ini menjadi salah satu basis gerilya Kapten Lukas Kustarjo. Dalam penyerbuan itu, Belanda tak berhasil menemukan buruannya. Mereka memaksa warga memberitahukan persembunyian Kapten Lukas. Karena warga tutup mulut, Belanda membalasnya dengan tembakan. Awalnya korban peristiwa Rawagede dimakamkan oleh keluarga mereka masing-masing. Tahun 1951, pemerintah memindahkannya ke Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga. Ada 181 makam yang berhasil dipindahkan. Sebenarnya rakyat itu terlibat sebagai pejuang.
jadi orang yang dibunuh di Rawagede, itu jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang sekedar mati konyol. Enggak, itu menunjukkan bahwa rakyat di sekitar situ itu patriot sebenarnya. Di tempat yang sama terdapat Monumen Rawagede, diresmikan pada 12 Juli 1996. Monumen ini dikelola oleh Sukarman, yang sekaligus menjadi ketua Yayasan Rawagede. Bu, tak iya teh nu ditembak di dieu sapoe 431 urang. Nya tahun 48 Desember teh. Naon ti umur 15 tahun kaluhur dibantai. Dibeakeun di dieu sapoe. Bayangkeun teu indungna tibang eta salaki maot, anakna maot. Bayangkeun saimah anu 3, saimah anu 2, anu 4 saimah nu ngagali kuburanna ibu-ibuna wungkul. Nah ini dulu makam, setiap rumah ada yang 3, ada yang 2. Yang menggali tanah seorang ibunya aja, seorang istri. Anaknya 2, bapaknya atau suaminya meninggal dengan pakai bedog, pakai golok gitu. Galinya paling 1,5 meter. Ditutupin pakai jendela, dikubur, dibungkus kain kapannya oleh spray atau oleh kelambu, oleh kain. Dan gak disembayangkan waktu itu di rumah masing-masing. Nah ini pemindahan ke sini adalah 3 tahun kemudian. Tanggal 10 November tahun 51 dibuatkanlah lokasi Taman Pahlawan ini. Rumah Telan berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga. Namun karena kondisi Telan yang rentah, sesekali saja ia mengunjungi Taman Makam Pahlawan ini. Kakaknya, Sewan, yang menjadi salah satu korban pembantaian Rawagede, juga dimakamkan di sini. Soviet main di mana bisa melakukan sama sekali alhamdulillah. Al-Fatihah. Jadi dia mau beli itu jual beras, Sabojong, itu di Sapur ada Belanda. Oh, jangan kemana-mana, diam sini. Kata Belanda. Kata Belanda. Saya kumpulkan. Jadi dibantai. Bantai di nyaken itu. Ke di tiang terah, ada 20 orang mah, singglepak ke gitu. Sudah pada mati. Oh, anu yeun aja. Upaya menggugat Belanda atas kekejian pembantaian Rawagede bukannya tak pernah dilakukan. Sebulan setelah peristiwa Rawagede, Indonesia melaporkan kejadian tersebut kepada Committee of Good Offices on the Indonesian Question. Komite yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB sebagai penengah konflik antara Belanda dan Indonesia. Padahal komite ini baru saja dibentuk 25 Agustus 1947 sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Artinya, hanya berselang 3 bulan setelah komite ini dibentuk, Belanda melakukan pembantaian Rawagede. Januari 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan aksi tentara Belanda di Rawagede sebagai tindakan deliberate and ruthless atau dilakukan dengan sengaja dan keji. Namun tak ada tindak lanjut dari pernyataan itu. Puluh tahun kemudian, peristiwa Rawagede kembali mencuat. April 2008, Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB, sebuah yayasan yang dipimpin oleh Jeffrey Marcel Pondaak, menuntut pemerintah Belanda. KUKB didampingi Lisbeth Sackveld, seorang pengacara asal Belanda yang banyak memenangkan kasus-kasus korban kejahatan perang. Berdasarkan perhitungan, saat itu yang bisa mengajukan tuntutan hanyalah janda korban dan korban selamat. Maka, majulah 9 orang janda korban dan 1 korban selamat untuk mengajukan tuntutan. Mereka menuntut diakui sebagai korban yang menanggung kerugian akibat perang dan memerlukan pemulihan secara hukum. Met de geschiedenis wordt omgegaan. Samen met onder andere 10 weduwen. Jeffrey saat ini tinggal di Heemskerk,
sekitar 30 menit perjalanan dari Amsterdam, Belanda. Eisen alsnog officiële excuses van de regering. Wawancara dengannya dilakukan via internet. Ya orang yang nggak ada lagi. Kan kita kan mulainya 18 orang. Akhirnya yang waktu kita mulai kan meninggal. Tinggal 9, 10 itu dengan Pak Sai. Ya habis kalau orang yang meninggal mau diapain? November 2010, Saih bin Hakam, salah satu korban selamat, datang ke Den Haag, Belanda untuk memberikan kesaksiannya. Saat peristiwa Rawa Gede, Saih sebenarnya turut dieksekusi bersama beberapa orang lainnya. Namun, ia berpura-pura mati setelah tembakan Belanda mengenai tangannya. Saat di Belanda, Saih yang didampingi Sukarman mengajukan permintaan bertemu Ratu Beatrix, namun permintaannya ditolak. Ditolak pihak kerajaan Belanda tak berarti ditolak pula oleh warga negara Belanda. Saih diterima dan diberi kesempatan menceritakan kisahnya di satu sekolah di kota Groningen, Belanda. Nah, saya orang dari Kerawang, dari Indonesia. Di Rawa Gede, namanya Rawa Gede. Dia cerita di situ murid-murid sampai bengong. Murid-murid di situ sampai tidak menyangka bahwa beliau itu tidak ada dendam sama sekali terhadap Belanda. Saih tak sempat menikmati hasil perjuangannya. Ia tutup usia setahun sebelum putusan sidang dibacakan. 14 September 2011, gugatan 10 orang warga Rawa Gede dikabulkan. Hakim memutuskan pemerintah Belanda bersalah dan mewajibkan pemberian ganti rugi kepada para penggugat. Tiap penggugat memperoleh ganti rugi sebanyak 20.000 euro atau sekitar 243 juta rupiah. Selain uang ganti rugi, pemerintah Belanda juga membangun sarana-prasarana desa seperti puskesmas, pasar, koperasi, dan gedung sekolah. Mereka mendapat ganti rugi, saya minta kepada mereka untuk membuka nomor rekening. Itu langsung ditransfer ke bank mereka masing-masing. Urusan ganti rugi sempat menuai masalah. 171 ahli waris lain yang tak masuk dalam daftar penggugat meminta bagian uang kompensasi. Jadi yang 2 miliar lebih itu tadinya untuk masuk ke rekening 9 orang, jadi ada penyisihan sebagian 50% gitu kepada yang lainnya, yang termasuk ahli waris tersebut. Tiap penggugat akhirnya merelakan 50% uang ganti rugi dipotong untuk kemudian secara bersama-sama dibagikan kepada 171 ahli waris korban lainnya. Babak pembagian uang ganti rugi yang menimbulkan masalah telah usai. Rawa Gede kembali menyimpan kisah sejarahnya. Meski di simbol sejarah Rawa Gede ini, tiap hari ada saja orang yang singgah, namun tak semuanya paham sejarahnya. Saya pernah baca ada pembantaian di Rawa Gede, tapi di dalam konteks buku tersebut tuh tidak membahas secara keseluruhan. Nggak tahu. Ya saya dulu sewaktu SD baca-baca di buku doang. Ya itu kabarnya dibantai, nggak boleh ada cowok gitu ya. Jika mereka yang ditemui di Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga tak semuanya mengetahui sejarah Rawa Gede, begitu pula dengan siswa sekolah yang ada di Bekasi, Jawa Barat ini. Meskipun sekolah ini jaraknya hanya sekitar 25 km dari desa Rawa Gede. Oh, jadi kamu nggak tahu sedikit pun tentang pembantaian di Rawa Gede? Pernah dengar sih, tapi Apa yang pernah kamu dengar? kalau ada orang ikut sekegiatan di Belanda, ya gitulah. Kalau nggak salah waktu itu aku pernah baca, itu tuh ada orang Indonesia nyuri senjatanya Belanda. Nah terus orang Belandanya nyari-nyari orang itu, tapi yang dibantain malah semua orang. Saya pernah baca, waktu itu pernah waktu saya itu pernah baca puisinya Khairul Anwar yang Antara Karang sama Bekasi, terus habis itu bawahnya
ada katanya terinspirasi oleh Rawagede. Rawagede apaan? Saya kan nggak tahu nih. Pas agresi militer Belanda 1 kalau nggak salah ya, terus dia kayak gitu. Tapi aku sendiri nggak ngerti detailnya dan aku nggak tahu kenapa Belandanya datang ke Indonesia lagi gitu. Aku nggak ngerti kenapa. Dengan pemahaman para murid yang beragam, menjadi sangat penting bagi guru untuk memasukkan muatan sejarah lokal dalam pelajaran sejarah. Di lokalitas tertentu kan kita nggak muncul gitu. Contoh di Rawagede, nah ini akan saya munculkan gitu. Rawagede, Bekasi, antara Kerawang Bekasi ini kan basis pejuang gitu. Basis pejuang di mana ini yang harus kita ketengahkan ke anak-anak lokalitas kita, daerah kita dulu basis pejuang gitu. Kamu tidak akan pernah mengenal Indonesia tanpa mengenal sejarah. Kamu tidak bisa menempatkan Rawagede di mana kalau kamu tidak tahu sejarah. Rawagede itu terjadi tidak dengan tiba-tiba dan tidak tanpa sebab. Dan itu hanya bisa diketahui dengan sejarah. Bagi warga Rawagede, peristiwa tragedi Rawagede tak lepas dari sejarah desa mereka. Bahkan setiap tanggal 9 Desember, warga memperingatinya sebagai hari tragedi pembantaian Rawagede.